elemen karbon dengan hidrogen sehingga bersifat relatif stabil dan tidak reaktif. Oke, tapi ibu masih mau jawaban dari anak ibu lain. Coba ibu akan beri satu orang ya. Coba Gita, apa itu alkana? Itu alkana itu yang rangka buat dan jenuh. Oke, baik. Boleh tepuk tangan buat Irma dan Gita? Iya, jadi benar alkana itu adalah terdiri dari unsur C dan H, dan dia itu bersifat jenuh dan dia itu rangkap satu. Nah, jadi tapi sebelum kita masuk, coba dilihat dulu dari gambar ini. Ada yang namanya etana dan etena. Coba anak-anak ibu semua perhatikan ke depan. Apa sih yang membedakan dari kedua gambar ini? Coba perhatikan. Rangkapnya itu Di mana rangkapnya? Sini? ya, Ini? ya, Berarti ini rangkap satu? ya, Dua. Oke, kasih dulu ya. Oke, tapi sebelum itu ibu ada sedikit motivasi buat kalian. Ternyata si alkena itu dapat kita lihat di kehidupan kita sehari-hari atau di benda-benda sekitar kita seperti plastik dan bahan bakar. Nah, jadi ternyata si plastik dan bahan bakar ini dia memiliki ikatan rangkapnya itu dua, yaitu nanti yang kita pelajari pada hari ini yaitu alkena. Nah, menarik kedua juga ternyata para ilmuwan itu juga tidak langsung tahu bahwa bagaimana cara penamaannya, tapi mereka juga pertama-tama harus menemukan polanya dari mengamati struktur dari senyawa tersebut. Jadi pada hari ini ibu harap kalian semua semangat untuk mengikuti pada pelajaran hari ini supaya kita bisa menemukan bagaimana cara memberi nama dari senyawa alkena dan kalian dapat mengamati struktur-strukturnya nanti ya. Ya Bu. Tapi sebelum itu, ibu mau kita semua yang ada di sini mari sama-sama membaca untuk tujuan pelajaran kita pada siang hari ini. Coba yang pertama. Melalui diskusi kelompok, setelah ini dapat menentukan dan menuliskan struktur hidrokarbon untuk membedakan alkena dengan tepat. Kedua, setelah ini dapat menganalisis kandungan senyawa alkena melalui pengamatan rumus molekul dan struktur kimia dengan tepat. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, minggu lalu ibu juga sudah menjelaskan bahwa alkena ini masuk ke dalam bagian hidrokarbon. Nah, dia itu masuk ke dalam bagian hidrokarbon alifati. Minggu lalu kita udah belajar alkena. Nah, hari ini kita belajar minggu lalu kita belajar namanya alkana dan hari ini kita belajar namanya alkena. Ternyata si alkena ini masuk ke dalam bagian yang tidak jenuh dan dia disebutkan namanya si alkena. Nah, jadi si alkena ini adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki satu ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya dengan rumus umumnya itu adalah CnH2n. Kalau alkana kemarin apa rumusnya? CnH2n tambah 2. Oke. Sama seperti minggu lalu, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu nama-namanya. Misalnya 1 disebut met, 2 disebut et, dan sampai 10 itu disebut
Nah, untuk cara penulisannya masih sama seperti yang minggu lalu. Ibu harap minggu lalu kalian masih punya catatannya, tapi hari ini Ibu tambahkan juga agar mengingat kembali bagaimana cara penulisan dari struktur tersebut. Oke. Sebelum kita masuk ke ini, Ibu lihat anak-anak Ibu lemah sekali sepertinya. Soalnya udah belajar dari pagi ya. Iya, Bu. Oke. Ibu hari ini ada ice cream. Coba ya, bangkit berdiri. Hilma, semangat. Bisa berdiri. Oke. Jadi gamenya ini namanya 369 tepuk tangan. Nah, berarti artinya setiap di angka 3, angka 6 dan 9, anak-anak Ibu wajib tepuk tangan. Jangan sebutkan angkanya. Siapa yang menyebutkan angkanya nanti Ibu ada sebuah hadiah. Hadiahnya ini cukup berbeda kali ini karena nanti dia akan semakin pintar ke depannya. Oke, kita mulai saja. Kita mau kita coba dulu? Mau. Oke, coba dulu ya dari Dinda. 369 tepuk tangan. 1, 2, 3. Enggak begitu Dinda. Sebelum angka 3, 6 dan 9 saja nak. Kita coba sekali lagi. 369 tepuk tangan. 1, 2, 4, 8. Oke, udah semua paham? Paham. Mulai ya. Oke. Ini serius. Nanti siapa yang salah langsung maju depan. 369 tepuk tangan. 1, 2, 4, 7, 8, 9. Dinda boleh duduk dulu karena Dinda udah salah. Dinda gak ikut main. Sekarang satu lagi. Semua harus lebih fokus ya, lebih fokus. Kita mulai. Ibu mau dimulai dari Gita. 369 tepuk tangan. 1, 2, 3. ya bisa memulai sudah salah. Nggak apa-apa. Boleh tepuk tangan semuanya. Jadi boleh dulu karena bisa dan Dinda sudah salah. Ibu ada hadiah hari ini yang mana bisa dan Dinda harus mengerjakan soal. Lucu ya bisa salah. Oke, nggak apa-apa ya bisa ya. Oke, bisa dan Dinda maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ibu ada 2 soal. Nah, ini soal pertama untuk Dinda. Dan soal yang ini untuk Bisa. Ini soalnya untuk Dinda. Coba Dinda. Teman-teman yang lain boleh memperhatikan ya. Apakah apa yang dibuat dari teman-temannya ini benar atau tidak? Coba. Ayo. Jangan masih ketawa. Sudah siap diam sana. Nanti bisa boleh ditandain ya mana cabangnya dan mana panjangnya yang mana enak. Kita diperhatikan kan coba ditandain mana lagi panjangnya, cabangnya yang mana. Yuk kita koreksi sama-sama. Ini ada gambaran struktur dari 2, 5,
Langkah 2 nya itu di nomor 2 juga, berarti 2 kamera. Pas juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beri tepuk tangan dulu pemirsa. Sampai sini anak-anak ibu masih ada yang bingung? Tidak. Berarti paham ya? Paham. Karena anak-anak ibu semua sudah paham, saatnya kalian mengerjakan LKPD. Nah, pengerjaan LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Nanti anak-anak ibu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok ini seperti ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Ibu kasih waktu 20 menit untuk pengerjaannya. Dikerjakan secara berkelompok dengan tertib dan diam. Ini Bu, yang ini rantainya dari yang mana ya? lihat dari mana penomornya yang paling dekat. Semuanya siap, waktunya udah habis. Oke. Karena ada 3 kelompok yang pilih jalan aja ya. Hari ini ibu mau karena minggu lalu yang maju dan kelompok 1. Hari ini ibu mau kelompok 3 yang maju. Mana kelompok 3? Oke, Dinda dan Tri kalau di depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Siang. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami, yang dimana pada soal pertama akan dijawab oleh saya sendiri, yang dimana pertanyaannya apa perbedaan senyawa di atas dengan alkana. Jawabannya adalah perbedaan dengan alkana, alkana memiliki ikatan maaf luas, sedangkan alkana dengan ikatan tunggal. Yang kedua, bagaimana yang menjadi ciri khas alkena? Ciri khas dari alkena adalah adanya ikatan maaf luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Untuk yang kedua, bagaimana cara menentukan nama senyawa tersebut? Cara menentukannya, yang pertama tentukan nota utama, lalu yang kedua tentukan posisi ikatan rangka, dan yang ketiga beri nomor dari atas dekat ikatan rangka. Lalu apa ada aturan yang digunakan dalam penamaan? Jawabannya menggunakan aturan IUPAC. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke. Buat teman-teman yang lain, apakah ada jawabannya yang sama atau berbeda dengan kelompok 3? Sama. Ya, baik, kelompok 3 berdasarkan itu boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Karena anak-anak ibu sudah paham untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, pada siang hari ini gimana? Masih ada yang bingung nggak tentang si alkena pada siang hari ini? Tidak tahu. Paham ya? Atau masih ada yang bingung membedakan bagaimana alkana dan alkena? Tidak tahu. Ya berarti anak-anak ibu sudah paham ya. Pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Atau ada sedikit saran buat ibu apa yang harus ibu lakukan di pembelajaran kita minggu depan? Minggu depan mau ada praktikum. Oke, minggu depan, oke baik. Sepertinya ibu bisa melakukannya. Minggu depan kita akan melakukan sebuah praktikum dari hidrokarbon. Kita akan menggunakan polimor untuk membentuk suatu struktur. Karena semua sudah paham untuk pembelajaran pada siang hari ini, ibu mau salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa coba? Riri? Oke, boleh. Jadi simpulan dari pembelajaran hari ini itu alkena merupakan ikatan rangka 2 yang juga dapat ditemukan di beberapa jaringan hidup. Oke, benar. Boleh tepuk tangan, Bu Riri? Iya, benar. Jadi alkena itu adalah merupakan ikatan rangka 2 dan dia bagian dari struktur hidrokarbon yang tidak jenis, ya anak-anak. Oke, karena semuanya udah paham, udah bisa menyimpulkan tentang pelajaran pada siang hari ini, ibu punya soal yang harus kalian kerjakan
masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit saja. Jangan menyontek, dikerjakan secara individu. Dinda, boleh dikerjakan nak. Ini soalnya untuk Riri. Susah banget. Ini salah satu besar. Dan ini kecil. Bu banyak kali sabarnya Bu. Iya. Ibu. Ibu buat ini biar anak-anak itu lebih paham mengasah pikiran anak-anak ibu, biar minggu depan ibu udah membahas dengan menggunakan body motor. Coba dikerjakan ya, jangan menyontek karena kalau suka menyontek nanti nilainya bakal ibu kurangi. Kita menyontek. Aku aja nggak bisa jawab semua. Sebenarnya kan? Iya ibu. Ibu ini nyontek. Diri nggak boleh gitu ya nak, nggak boleh gitu nak. Dinda juga nyontek Bu. Ibu ada berisik lah, jadi saja nak. Bersih ya. Oh, Dinda sudah siap. Boleh saya juga. Masih boleh kumpul sekali sampai dengan tadi boleh kumpul ya. Boleh pulang. Boleh setelah ini boleh pulang dan ibu nggak lupa juga memberi kalian sebuah oleh-oleh yang harus dikerjakan di rumah. Tada, ini ada 2 soal saja yang harus dikerjakan. Apa nak? Nggak boleh. Nanti kalau cuma kerjakan 1 nilainya berarti kurang ya. Jangan lupa dikerjakan, ya dikerjakan minggu depan dikumpul juga. Dan siapa nanti yang nggak kerjakan PR-nya akan mendapatkan hukuman dari ibu. Anak-anak ibu harus belajar menjadi anak-anak yang disiplin. Oke, sekianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Bagi kurangnya ibu minta maaf. Tapi sebelum itu ibu mau ketua kelas ditutup kembali dan tidak pada siang hari ini dengan doa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa lagi.